Oke guys, kembali lagi di channel Bang Plor. Setelah membahas Mobile Suit dari kedua pihak, kali ini Bang Plor akan membahas pihak ketiganya, yaitu si Gundam dari Mafti. Oke, tanpa berlama lagi, langsung tonton videonya. Si Gundam atau yang berkode RX-105 adalah Gundam yang berasal dari novel Gundam H2 Flash dan film Gundam terlaris untuk saat ini. Si Gundam ini dibuat berdasarkan data-data pengembangan dari Mobile Suit Vanellope. Dan ukuran dari Mobile Suit ini lebih besar dari kebanyakan Mobile Suit standar yang lainnya, dikarenakan ia diberi mesin super canggih pada saat itu. Oke, pada tahun UC 105, Anaheim Electronic sebagai penyokong persenjataan perang dari kedua organisasi terkenal yaitu Earth Federation dan Zion, Anaheim juga bekerja sama dengan organisasi anti pemerintahan yaitu MAFTI. Organisasi ini dibuat untuk memberantas para pejabat yang korup di Earth Federation. Dan pemimpin dari organisasi ini yaitu Mafti Nevi Erin atau yang dikenal sebagai Hathaway Noah, anak dari komandan sekaligus pahlawan Earth Federation yaitu Bragg Noah. Hathaway membangun organisasi ini dikarenakan ia capek melihat kelakuan bejat pihak federasi. Lalu Hathaway mengganti namanya menjadi Mafti dan ia menpiloti si Gundam untuk melawan pihak federasi. Oke, balik lagi ke si Gundam. Si Gundam memiliki beberapa persenjataan, diantaranya yang pertama ada Falcon Gun, senjata ringan yang terletak di kepalanya, berfungsi untuk menghalau rudal dan menyerang kendaraan baja ringan yang pokoknya sama aja dengan yang lainnya. Terus ada Beam Saber, persenjataan jarak dekat si Gundam. Beam Saber ini terletak pada pundak kanan dan kirinya. Output sinar Beam Saber ini sangatlah kuat hingga mudah memotong Mobile Suit dengan sangat mudah, dan bila sinarnya terdapat pada bagian atas dan bawah peganggannya. Terus ada Beam Rifle, napas sinar dengan daya sinar 2 kali lipat dari senjata sinar yang lainnya, setengah daya dari Beam Magnum. Senjata ini disimpan di bagian belakang roknya. Senjata ini memiliki 2 sensor di atas dan di bawah laras yang membuat tembakannya sangat tepat sasaran. Terus ada Mega Beam Cannon, terletak di bagian ujung bahu. Pada saat mode minus Sky Flag System, bahu si Gundam akan terangkat dan di ujung depan bahunya akan mengeluarkan beam dengan daya serang yang hampir setara dengan Mega Beam miliknya Double Zeta. Persenjataan ini muncul pertama kali di game Gundam Full Boost, akan tetapi di versi filmnya untuk saat ini masih belum diperlihatkan, akan tetapi kemungkinannya akan dimunculkan untuk film ketiganya nanti jika masih ada. Terus ada Shield. Perisai ini memiliki ketahanan yang kuat, bahkan mampu menahan serangan Mega Particle Cannon. Dan di ujung dari perisai ini terdapat beam dan missile untuk serangan jarak jauhnya. Terus ada 3 rudal di setiap bagian tangan dan kakinya sebagai serangan dengan daya ledak besar, dan ada missile pod yang terpasang di bagian backpacknya. Senjata ini senjata yang sama yang digunakan Dendorium Gundam. Persenjataan rudal ini digunakan untuk membombardir semua musuh dengan sangat brutal. Terus persenjataan terakhirnya yaitu ada funnel missile. Berbeda dengan funnel biasa yang menembakkan sinar dan biasanya digunakan di ruang luar angkasa, funnel missile ini dikendalikan di dalam ruang bergravitasi di dalam bumi. Dan misal funnel ini seperti funnel pada umumnya, dikarenakan terdapat sistem psycho-mode di dalamnya. Pada saat diluncurkan, funnel missile ini akan langsung menerjang musuh dan meledak pada saat didekatkan, ya seperti rudal biasanya. Terus si Gundam memiliki beberapa fitur, yaitu yang pertama ada sistem Minovsky Craft System. Pelindung bahu kanan dan kiri serta 2 ekor yang berfungsi sebagai unit penstabil akan terbuka ke atas. Fitur ini membuat si Gundam mampu terbang tanpa membutuhkan thruster atau pendorong. Dengan bantuan partikel yang bernama Minovsky Particle, ya mungkin partikelnya sama dengan partikel graviton yang ada di dunia nyata. Cara kerja fitur ini yaitu Mobile Suit yang membawa paket-paket Minovsky Particle, lalu ia mengeluarkannya di sekitar Mobile Suit. Dan generator Eiffel yang biasa digunakan untuk memantul dan menyerap partikel beam, maka di sini Eiffel digunakan untuk menahan Minovsky Particle dan membuat benda di sekitarnya melayang dengan mudah seperti di luar angkasa. Dan thruster di si Gundam digunakan sebagai pendorong tambahan dan untuk meningkatkan kecepatan Mobile Suit. Terus ada fitur selanjutnya ada Psycho System. Ketika peristiwa yang terjadi pada lini masa Unicorn Gundam, penggunaan Psycho Frame dilarang dikarenakan sangat berbahaya bagi manusia dan bisa disalahgunakan. Oleh karena itu, Anaheim menghancurkan semua data-data dari Psycho Frame yang ada. Ya, walaupun bisa aja masih ada data-data Psycho Frame yang disembunyikan. Akan tetapi jika Psycho Frame dilarang, akan tetapi untuk teknologi Psycho-Mu masih bisa digunakan dikarenakan hanya berfungsi sebagai pengendali persenjataan dari pikiran sang pilot. Oleh sebab itu, si Gundam dipasangi sistem Psycho-Mu di bagian kepala dan kokpitnya. Sensor besar serta antena yang panjang membuat si Gundam lebih gampang mengendalikan funnel missile-nya. Oke, kembali ke cerita. Ketika Federasi Bumi merasa mereka telah berjasa telah melindungi bumi dari ancaman pihak Zion, pihak teroris, mereka membuat cabang satuan yang bernama Manhunter. Satuan ini melakukan perbuatan yang semena-mena terhadap penduduk bumi. Di lain sisi, Hathaway yang mengundurkan diri sebagai pahlawan federasi, ia segera mendirikan organisasi Mafti dan merubah namanya sebagai Mafti Nevi Erin, Raja Segala Nabi.
Singkat cerita, organisasi Mafti ini memesan Mobile Suit ke Anaheim Electronic, dan dikarenakan Anaheim lah yang menciptakan Vanellope, maka Anaheim menciptakan Mobile Suit dengan data Vanellope dan Gundam sebelumnya, maka terciptalah si Gundam. Singkat cerita, pada saat pengiriman si Gundam ke atmosfer agar tidak terlacak oleh pihak Federasi, Mafti dan rekannya segera menuju ke paket pengirimannya. Akan tetapi hal ini sudah diketahui oleh pihak Federasi, dan mereka membawa Vanellope dan beberapa Mobile Suit untuk merebut paket tersebut. Akan tetapi di sini Mafti berhasil masuk ke dalam paket tersebut, dan di dalamnya terdapat si Gundam yang telah dipesan. Lalu ia segera mempilotinya, dan sebelum ditembak si Gundam berhasil keluar. Lalu si Gundam dan Vanellope bertempur dengan sangat hebat. Mereka berdua mengarahkan sebuah persenjataan hingga di satu titik Vanellope berhasil tergocek karena si Gundam mengorbankan beam rifle-nya. Kemudian si Gundam segera membombardir Vanellope dan menjatuhkannya ke dasar laut. Lalu si Gundam pergi jauh dari tempat itu, dan si Gundam ditempatkan di kapal kargo sekaligus markasnya si Mafti. Oke, terus pada film kedua Hot Wheels, si Gundam melawan Mobile Suit prototipe yang bernama Alexios, mass production New Gundam yang diberi perlengkapan full armor lah intinya. Dan ketika si Gundam berhasil menghancurkan armor Alexios dan menyisakan New Gundam produksi massalnya, si Hot Wheels malah kena PTSD. Memang nih orang kenapa dah? Karena PTSD, si Hot Wheels hampir membunuh pilotnya yaitu Len dengan beam saber. Tetapi di sini ia disadarkan oleh Gigi, dan si Hot Wheels beserta pasukannya pergi dari situ. Dan Bang Pelur tidak tahu alur ceritanya karena tidak menonton filmnya. Oke, sampai situ dulu ceritanya. Di sini si Gundam memiliki beberapa versi. Versi pertama yaitu versi novel. Versi ini dibuat langsung oleh penulisnya yaitu Yasuhiro Moriki. Terus versi kedua adalah versi yang dibuat untuk game SDG Generation. Versi ini dibuat oleh Kazumi Fujita. Dan versi ketiganya dibuat untuk mainannya, dibuat oleh Hajime Takatoki. Dan untuk versi yang terakhir, versi filmnya ini diwarnai putih di sekujur tubuhnya, dan perisainya diganti dari awalnya merah menjadi putih. Dan versi ini dibuat langsung oleh Yasuhiro Moriki, penulisnya langsung. Versi ini menggabungkan ketiga versi si Gundam sebelumnya. Dan di film Gundam Hot Wheels yang kedua, pada akhirnya penutup mulut dari si Gundam terbuka dan memperlihatkan wajah si Gundam yang sudah mirip dengan Gundam versi sebelumnya. Oke, di sini Bang Polo berteori mungkin di film ketiganya nanti Hot Wheels dengan si Gundamnya akan diperbaiki dan dicat ulang menjadi lebih mirip dari versi ketiga yang sudah disebutkan tadi. Oke, sekian dulu untuk si Gundamnya. Mungkin next konten akan membahas Vanellope. Dan untuk mainnya di sini si Gundam ada HG dan lain-lainnya. Oke, sekian dulu untuk videonya. Terima kasih telah menonton.